Hai semuanya, Assalamualaikum, welcome back to my channel. Hari ini ketemu lagi dengan saya, Desi Ayu, di resep masakan Hongkong sehari-hari. Nah teman-teman, sekarang saya mau berbagi resep menu untuk seminggu. Pertama-tama di sini saya ingin berbagi cara masak Pak Choy Chai bawang putih. Di sini saya punya ada 1 kilogram Pak Choy Chai, atau di sini namanya Pak Choy Chai ya teman-teman. Ini sawi putih Hongkong. Ini sawinya udah saya cuci bersih dan sudah saya rendam dengan garam selama dengan 20 menit dan ditiriskan. Lalu di sini ada 8 siung bawang putih yang saya potong menjadi 2 aja seperti ini teman-teman. Jadi simple banget. Langsung aja kita nyalakan api kompor, kita panaskan minyak. Kita tunggu sampai dengan minyaknya panas. Nah, di sini saya kasih minyaknya 1 irus sup, lebih sedikit ya teman-teman. Nah, setelah minyaknya panas, ini langsung aja kita tumis bawang putihnya hingga sampai dengan harum dan sampai dengan berubah warna. Nah, kalau sudah seperti ini teman-teman, ini bawang putihnya udah berubah warna dan mengeluarkan aroma harum, lalu kita tambahkan sayurannya Pak Choy Chai. Kalau di sini sekali lagi ini namanya Pak Choy Chai ya teman-teman. Lalu kita tumis hingga sampai dengan layu dan tercampur merata. Oh ya teman-teman, sambil nonton video saya, bagi yang baru menemukan channel saya, yang baru hadir, sambil nonton pastikan dukung dengan cara like, komen, dan subscribe, share ke media sosial Anda agar channel ini semakin berkembang dan bermanfaat. Jangan lupa juga dinyalakan tombol notifikasinya agar kalian semua selalu mendapatkan video dan resep terbaru dari saya. Nah, setelah seperti ini teman-teman, ini sudah kita tumis hingga sampai dengan tercampur merata dan ini udah mulai layu ya teman-teman sayurannya. Nah, untuk sayurannya nggak harus pakai sayur yang sama seperti ini, boleh menggunakan sayur apa aja ya teman-teman. Jadi di Hongkong itu apa saja sayurnya, bumbunya itu bawang putih teman-teman. Setelah itu kita tambahkan air. Lanjut tambahkan 1/4 sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur. Nah, untuk yang di Hongkong, bagi majikannya yang gak suka kaldu jamur atau penyedap, boleh di skip ya teman-teman. Setelah kita tambahkan garam dan kaldu bubuk, lalu kita aduk, kita tumis lagi hingga sampai dengan tercampur rata. Nah, kalau sudah tercampur merata seperti ini teman-teman, lalu ini kita masak selama dengan 4 menit. Setelah kita masak selama dengan 4 menit, hasilnya seperti ini teman-teman. Ini sayurannya itu udah mulai matang dan udah mulai lembut bagian batangnya ya teman-teman. Dan jangan lupa dikoreksi rasa. Setelah dikoreksi rasa, sekiranya sudah cukup, lalu kita matikan api kompor, kita angkat, kita masukkan ke piring saji, dan ini sudah siap untuk disajikan teman-teman. Nah, jadi seperti inilah cara dan resep tumis Pak Choy Chai yang enak. Sawinya itu masih tetap hijau teman-teman, tetap cantik. Rasanya itu gurih, manis, dan kuahnya itu seger banget teman-teman. Nah, ini selain itu juga bawang putihnya itu bisa untuk membunuh racun di dalam tubuh kita. Nah, untuk menu yang kedua ini teman-teman, saya ingin berbagi cara masak resep udang saus tomat favoritnya majikan satu rumah. Nah, ini bahannya itu simple dan cara masaknya itu mudah banget teman-teman, dan rasanya itu enak.
Nah, di sini bahan utamanya sudah saya sediakan setengah jadi ya teman-teman, atau yang sudah saya bersihkan. Ini ada 500 gram udang besar, yang udang segar yang sudah saya buang kepalanya dan sudah dicuci bersih. Lalu ada 1 potong tahu putih, tambahkan 2 batang daun bawang, 3 siung bawang putih yang kita memarkan. Dan nanti kita tambahkan 1 sendok makan saus tiram, 3 sendok makan saus tomat. Jadi simpel banget teman-teman. Selain itu nanti kita tambahkan seperti garam dan kaldu bubuk seperti gula ya teman-teman. Nah, sekarang lanjut kita panaskan minyak secukupnya. Lalu kita goreng ini tahunya, goreng setengah kering aja, jangan terlalu kering. Jadi kalau terlalu kering tuh rasanya kurang enak ya teman-teman. Digoreng setengah kering aja biar lebih punya rasa khas yang tersendiri. Nah, kalau sudah seperti ini, setelah kita goreng setengah kering seperti ini, lalu kita angkat dan kita sisihkan terlebih dahulu. Nanti kita gunakan lagi ya teman-teman. Sekarang setelah kita goreng tahu putihnya, lalu ini penggorengannya, kita tambahkan lagi minyak. Setelah minyaknya panas, kita tumis bawang putih yang sudah dimemarkan. Setelah itu tambahkan udang ya teman-teman. Nah, ini bawang putihnya kita tumis hingga sampai dengan harum dan berubah warna seperti ini. Masukkan udang. Ini kita tumis atau kita goreng-goreng sebentar aja sampai dengan udangnya berubah warna. Nah, kalau sudah seperti ini, lalu ini udangnya kita angkat dan kita sisihkan terlebih dahulu. Nah, ini langsung aja tahu yang sudah kita goreng setengah kering tadi, kita masukkan lagi ke dalam penggorengan seperti ini. Tambahkan 1 sendok makan saus tiram, 3 sendok makan saus tomat, tambahkan 2 sendok teh gula putih, 1 sendok teh kaldu bubuk, dan 1/4 sendok teh garam. Lalu kita aduk hingga sampai semuanya tercampur merata. Tambahkan sedikit air. Lalu lanjut kita masukkan udang yang kita goreng setengah matang tadi teman-teman. Kita aduk lagi. Lalu tambahkan daun bawang yang sudah dipotong memanjang. Kita balik, kita aduk pelan-pelan agar tahunya nggak hancur. Setelah itu kita masak selama dengan 3 menit. Setelah kita masak selama dengan 3 menit, lalu jangan lupa untuk dikoreksi rasa ya teman-teman. Sekira rasanya ini sudah cukup, lalu kita matikan api kompornya. Kita angkat, kita masukkan ke piring saji dan ini sudah siap untuk disajikan. Nah, simple banget kan teman-teman. Seperti inilah cara dan resep masak udang tahu saus tomat. Ini tampilannya cantik, rasanya itu enak, udangnya itu manis ya teman-teman, karena di sini menggunakan udang segar. Sekarang kita lanjut di menu yang ketiga. Nah, untuk menu yang ketiga ini saya ingin berbagi cara masak terong daging sapi. Ini itu simple, cukup tambahkan 1 paprika. Nah, ini bahannya teman-teman sudah saya sediakan setengah jadi. Di sini ada 2 buah terong panjang yang kecil itu teman-teman. Ini sudah saya potong seperti ini dan udah dimarinasi, diperas. Lalu ada 1 buah paprika hijau, boleh diganti yang merah ya teman-teman atau yang kuning. Lalu di sini juga ada 100 gram daging sapi iris yang sudah dimarinasi. Nah, untuk bumbu marinasinya ini ada bukan garam teman-teman, ada kecap asin, lada bubuk, kaldu bubuk, gula dan tepung maizena, sedikit minyak goreng.
Nah, lanjut aja, kita nyalakan api kompor, kita panaskan dulu minyak. Setelah ini minyaknya panas, lanjut kita tumis bawang putihnya hingga sampai dengan harum dan sampai dengan berubah warna. Nah, kalau sudah seperti ini bawang putihnya udah kuning kecoklatan, tambahkan terong yang sudah kita cuci bersih ya teman-teman, yang sudah dimarinasi dengan garam dan dicuci lagi, diperas ya teman-teman. Fungsinya biar terongnya itu getahnya hilang. Kita tumis hingga sampai dengan layu. Tambahkan sedikit air. Tambahkan paprika yang sudah kita potong memanjang. Tumis atau aduk hingga sampai semuanya tercampur merata dan kita masak selama dengan 1 menit. Tambahkan langsung daging sapinya ya teman-teman. Ini daging sapinya sudah dimarinasi, jadi nggak perlu ditambahkan bumbu dan yang lain-lain. Setelah itu ini kita masak hingga sampai dengan 3 menit agar daging sapinya itu lebih matang ya teman-teman. Tambahkan lagi sedikit air karena ini daging sapinya tadi kan ada tepung maizena, jadi airnya itu cepat kering ya teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini, jangan lupa juga untuk dikoreksi rasa ya teman-teman. Biasakan kalau kita masak itu dikoreksi rasa. Apalagi kalau kita masaknya buat majikan, takutnya ada yang kurang atau yang keasinan. Nah, setelah ini sausnya menyusut atau mengental seperti ini teman-teman, dikira rasanya itu sudah cukup. Lalu kita matikan api kompor, kita angkat, kita masukkan ke piring saji dan ini sudah siap untuk disajikan. Nah, seperti inilah cara dan resep masakan Hongkong teman-teman, tumis terong ungu daging sapi. Jadi simple kan, tampilannya cantik, rasanya itu enak, daging sapinya tetap lembut. Pokoknya gurih banget teman-teman. Sekarang kita lanjut di menu yang keempat. Nah, menu yang keempat ini saya ingin berbagi lagi cara tumis sawi putih sama telur. Atau di sini tumis sawi putih. Nah, di sini saya punya 200 gram Pak Choy Chai, atau di sini kalau kita namanya ini sawi putih ya teman-teman. Kalau di sini namanya Pak Choy Chai, sawi putih kecil. Lalu ada 1 buah wortel yang sudah saya iris memanjang, 2 butir telur ayam, ada 3 siung bawang putih. Nah, sekarang ini telurnya kita goreng atau kita dadar seperti ini ya teman-teman, kita ceplok. Nah, biar kuningnya itu tercampur sama yang putih, ini kuningnya kita pecahkan ya teman-teman. Kita tunggu sampai dengan bawahnya itu agak kering, baru kita balik.
Nah, kalau udah seperti ini, langsung aja ini telurnya kita potong-potong di dalam penggorengan seperti ini aja, teman-teman. Setelah kita potong-potong seperti ini telurnya, lalu kita angkat dan kita sisihkan terlebih dahulu. Lanjut kita tambahkan lagi minyak, tumis bawang putihnya hingga sampai dengan harum dan berubah warna. Setelah kita tumis ini bawang putihnya sampai dengan berubah warna dan mengeluarkan aroma harum, lalu kita tambahkan wortel yang sudah kita potong seperti ini ya teman-teman. Di sini saya potong agak sedikit memanjang dan tipis, dan juga pakcoy atau sawinya. Lanjut kita tumis hingga sampai semuanya tercampur merata. Setelah semuanya tercampur merata seperti ini, lalu kita tambahkan sejumput garam, setengah sendok teh kaldu jamur, lalu kita tumis lagi hingga sampai bumbunya tercampur merata. Nah, setelah semua tercampur merata dan sayurannya ini layu teman-teman, kita tambahkan sedikit air. Lalu kita masak selama dengan 3 menit agar wortelnya dan sawinya mateng ya teman-teman. Nah, setelah kita masak selama dengan 3 menit, tambahkan telur yang sudah kita goreng tadi. Kita aduk. Setelah semuanya tercampur merata seperti ini teman-teman, nah biasakan sekali lagi kita koreksi rasa. Sekira rasanya sudah cukup, matikan api kompor, angkat dan masukkan ke piring saji, dan ini sudah siap untuk disajikan. Menu seperti ini aja teman-teman udah bikin ngabisin nasi. Ini tampilannya cantik, rasanya pun enak, sawinya masih tetap segar. Nah, untuk menu yang kelima di sini saya mau masak tumis buncis wortel tahu pok. Di sini ada 3 potong tahu yang sudah saya iris melebar, ada 1 ikat buncis yang saya iris menyerong seperti ini, teman-teman. Lalu di sini ada 1 buah wortel. Ini saya pakainya wortel oranye atau merah ya teman-teman, bukan yang kuning. Untuk bumbu tumisnya di sini ada 4 siung bawang putih yang dimemarkan dan ada jahe. Lanjut nanti kita tambahkan saus tiram seperti garam, kaldu bubuk dan gula bagi yang suka ya teman-teman. Lanjut kita nyalakan api kompor lagi. Setelah minyaknya panas, kita tumis bumbu tumisnya seperti jahe dan bawang putih. Tumis hingga sampai dengan matang dan sampai dengan harum. Setelah itu tambahkan buncis, wortel, dan tahu pok ya teman-teman, atau tahu pong. Setelah semua bahan kita tambahkan seperti ini, lanjut kita tumis
sampai dengan semuanya tercampur merata. Nah, pastikan bahan sebelum diolah dicuci bersih terlebih dahulu ya teman-teman. Maaf tadi itu bahan-bahannya saya sediakan sudah setengah jadi, karena kalau dari awal prosesnya itu terlalu panjang waktunya ya teman-teman. Nah, setelah kita tumis sampai dengan tercampur merata seperti ini, tambahkan sedikit air. Lalu tambahkan bumbu dan yang lain-lain. Tambahkan setengah sendok teh kaldu jamur, sejumput garam, 1 sendok makan saus tiram. Lalu kita aduk agar semuanya tercampur merata. Tambahkan setengah sendok teh gula putih. Lanjut lagi kita aduk agar gula putihnya tercampur merata ya teman-teman. Nah, kalau sudah semua bahan kita tambahkan atau bumbunya, lalu kita masak selama dengan 3 menit. Setelah kita masak selama dengan 3 menit seperti ini teman-teman, tambahkan tepung maizena yang sudah kita cairkan. Fungsinya biar bumbunya itu lebih menempel ke di sayurannya ya teman-teman, rasanya itu, dan kuahnya juga lebih mengental. Kita aduk lagi atau kita tumis agar semuanya tercampur merata. Setelah semuanya tercampur merata seperti ini, lalu kita matikan kompor, angkat dan masukkan ke piring saji. Tumis buncis wortelnya sudah siap untuk kita sajikan ini teman-teman. Jadi bahannya atau bumbunya itu simple dan praktis dan gak ribet teman-teman. Yang pasti ini menunya sehat banget. Terima kasih teman-teman sudah nonton video saya sampai dengan selesai. Seperti itu tadi resep dan cara masakan Hongkong sehari-hari, hemat untuk seminggu. Saya akhiri video hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di next video dengan resep yang baru. Bye bye, happy cooking.